Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal musalluna usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, khutbah pada hari ini berjudul Ad-Dinu Yusrun. Agama atau beragama itu adalah mudah. Itu awal ungkapan dari hadis yang relatif panjang. Dalam surah Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah berkeinginan dari kalian itu kemudahan, dan tidak Allah pernah berkeinginan kesulitan. Lalu kenapa kita berpikir sulit? Lalu kenapa kita juga berbuat sulit? Apalagi mempersulit diri, apalagi mempersulit orang lain. Ad-dinu yusrun, agama dan beragama itu adalah mudah. Itulah judul khutbah kita pada hari yang berbahagia ini. Tidak terlalu sistematik. Di masa Nabi ada 3 sahabat mendatangi Rasul, ingin menyampaikan sebuah keyakinannya, sebuah pola pikirnya, sebuah pemahamannya, seolah-olah dialah yang beragama dan seolah-olah ialah yang monopoli kebenaran. Ketiga-tiganya masing-masing berkata, lalu apa sikap Nabi? Yang pertama, ya Rasulullah, aku ini beragama, aku ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Aku puasa setiap hari dan tidak berhenti-berhenti. Itu satu. Datang satu lagi, ya Rasulullah, aku qiyamul lail setiap malam, gak ada istirahat. Datang satu lagi, ya Rasulullah, aku gak kawin-kawin, yang penting aku beribadah saja. Itu kan pola pikir dengan niat baik, dengan sebuah keyakinan dia. Bayangkan. Tapi apa sikap Nabi ketika itu? Dengan bahasanya amat tegas dan keras. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. 3 kali berulang-ulang. Binasalah orang yang mempersulit diri sendiri. Luar biasa sebenarnya. Itulah ajaran Islam. Ad-dinu yus. Kenapa harus mempersulit? Tapi kita bukan mempermudah. Subhanaka ya Allah. Inilah kita melihat realita kehidupan umat Islam beragama dengan pemahamannya. Ini jelang Ramadan ini. Kalau dulu selalu kita dengar ada kelompok yang berjubah, Allahu Akbar, sweeping. Nah, ketika waktu itu kita kritik, kita yang punah dibuat oleh sebagian masyarakat sampai pemahaman orang, inilah penegak Islam Pak Ustaz. Pemerintah tak berdaya menghabisi maksiat, tempat berzina. Nyatanya bukan habis maksiat itu, merekanya yang habis hari ini. Ini sebenarnya beragama, bukan kita setuju ada maksiat, bukan kita setuju ada tempat praktek perzinaan dan sebagainya, tapi ad-dinu yusrun. Beragama itu amat mudah, sederhana saja sebenarnya. Khatib malah melihat jangankan beragama, hidup ini pun mudah. Dalam banyak ayat, Allahu yuhyikum wa yumitukum, Allahu yuhyi wa yumit, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Begitu mudahnya dan begitu sederhananya. Kita sendiri hadir hari ini di muka bumi tanpa sebuah perencanaan oleh kita dan tanpa sebuah keinginan dari kita, dan kita tak berdaya keluar dari rahim siapa, di mana dan tempat manapun. Begitu lahir kita menghirup oksigen yang direkayasa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bebas dari polusi. Subhanallah, itulah hidup yuhyi. Kita makan, kita minum, ada saatnya kuliah, ada saatnya makan, ada saatnya tidur, ada saat istirahat, pada umur tertentu menikah, setelah itu dia dapat menantu, dapat cucu, selesai. Itulah sederhananya. Summa yumit, Allah mematikan. Lalu kenapa
terlalu takut sekali menghadapi sebuah kematian. Orang semuanya sangat mudah dan semua sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sederhana saja sih sebenarnya. Kenapa harus ada khutbah Id misalnya dari awal sampai akhir menangis sepanjang-panjangnya khatib mengingat kematian? Seolah-olah itulah sebuah kebenaran. Toh kita hidup dan kita juga mati, dan ini zaman dan masanya. Dan berganti orang yang lain, ya kita menghadapi kehidupan yang amat luar biasa nikmatnya pasca kehidupan ini. Kan itu sebenarnya ad-dinu yusrun. Nah, pemahaman itu sangat penting. Memang tidak terlalu sistematik, tapi pemahaman beragama itu tentu dalam konteks sebuah teks dari Quran dan hadis. Khatib ingin menyampaikan beberapa, bukan ilustrasi, realita kisah. Di masa Nabi ada seorang sahabat namanya Abu Huzafah, Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Dia utusan pembawa surat Nabi. Waktu itu diantar surat ke Persia. Kekuatan besar waktu itu dua, hanya Persia dan Romawi. Itu diantar, Raja Persia mengambil surat Nabi dan merobek-robek. Abu Huzafah menangis dan sedih melapor ke Rasul. Ya Rasulullah, inna malikal fursi mazzaqa risalatah. Tentram Raja Persia mengarobek-robek suratmu ya Rasulullah. Saya sangat malu dan terhina. Rasul berdoa, Allahumma mazzik mulka furs kama mazzaqa risalati. Tuhan, robek-robek kekuasaan Persia sebagaimana ia merobek-robek suratku. Beberapa tahun kemudian punahlah Rusia. Subhanallah. Beberapa tahun kemudian ada kekuatan satu lagi, itulah Rom, Romawi. Ada dalam Al-Quran surah Ar-Rum. Sehingga Rum pula dibinasakan. Walibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayughlabun fi bid'i sinin. Lillahil amru min qablu. Dalam ujung ayat ini, yauma idzin yafrahul mu'minun. Sudah Persia hancur, Romawi saatnya hancur, punah, tapi yang disebut ayat yauma idzin yafrahul mu'minun. Kok orang mukminin yang beruntung, bergembira. Subhanallah, ini kan sebuah strategi Tuhan. Ini di Indonesia terjadi. Dulu yang perang dunia itu Amerika, Eropa Barat. Amerika habis-habisan energinya untuk membombardir Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Tapi yang beruntung dan berpesta pora siapa ketika itu? Indonesia. Nah, pada hari itu yang bukannya beruntung kali, bergembira kali Amerika, apalagi Jepang. Tapi yang beruntung dan bergembira itu Indonesia, karena Jepang keluar dari Indonesia. Nah, ini kan sebuah strategi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan khatib yang menyampaikan itu sebenarnya. Sudah hancur Persia, wafat Nabi, wafat Abu Bakar, tinggal Umar jadi penguasa, jadi khalifah atau jadi presiden. Apapun namanya kita tidak perdebatkan. Huzafahnya masih hidup, Abdullah bin Huzafah Sami. Lalu Umar kata, hei Huzafah, tolong antar surat ke Romawi. Itulah ceritanya sebelum hancurnya lah ya. Ini kan mukaddimah kehancuran itu mudah saja Allah berikan. Siapa yang menduga dulu kekuatan Rusia punah, luar Uni Soviet. Tidak mustahil apa yang terjadi ke depan, kita tidak tahu. Nah, akhirnya dibawa oleh Abdullah bin Huzafah As-Sahmi surat Umar kepada Raja Romawi. Ya, kalau mengantar surat kan nggak boleh ditangkap, nggak boleh disandra, kan tidak untuk berperang. Walaupun dia dikawal oleh beberapa tentara, sah-sah saja bukan untuk perang. Tapi begitu sampai ke Raja Romawinya khianat. Ditangkaplah orang ini. Setelah ditangkap mau dibunuh, diancam, kecuali murtad. Subhanallah, baru diselamatkan. Tapi ya, tawarannya apa? Abu Zafah, Anda dan tentaramu akan kami bunuh. Selamat hanya satu. Bagaimana cara selamat? Kau murtad dari Islam. Tidak, biar kami mati. Masuk tahapan kedua. Tolong Anda murtad, wahai Abu Zafah dan tentaramu, kami berikan imbalan. Separuh dari negeri ini milik kamu. Jadi penguasa lah kira-kira, jadi menteri, jadi apa? Wanita pilih jadi istrimu. Ditolak. Sudah banyak tawaran ditolak. Akhirnya Abu Zafah ini ditangkap, lalu diikat di sebuah salib. Tinggal pedangnya raja itu berkata, ini pilihan terakhir wahai Abu Zafah. Anda murtad tidak? Kalau enggak, ini pedang diacungkan ke lehermu dan Anda tewas. Saya siap tewas daripada murtad. Luar biasa. Terakhir memang raja ini bukan ingin mematikan sebenarnya, kan hakikatnya ingin memurtadkan. Tidak jadi dibunuh, turunlah dari salib itu. Apa kata raja terakhir? Ini pilihan terakhir, tidak ada pilihan.
Kalau Anda tidak ikuti, kamu pasti saya bunuh. Betul-betul, ini serius. Cuma tawarannya tidak murtad lagi, tidak macam. Apa tawarannya, wahai Tuan? Kata raja, wahai Abu Huzafah, Anda pulang dan tenteramu. Bahkan kami antar di penghujung perjalanan. Syaratnya cuma satu. Apa? Anda cium kepala raja di hadapan orang banyak. Hanya itu. Hanya sesederhana itu. Cium kepala raja di hadapan orang banyak. Siap. Dia jawab siap. Karena di Arab tuh kalau mencium kepala itu kehormatan luar biasa. Beda di kita gitu. Itu luar biasa kehormatannya, seperti misalnya Syekh Al-Azhar datang, kita kejar cium kepala, wah itu tersanjung luar biasa. Beda mungkin kita nggak tahu ya, kalau ulama hebat datang dari Jakarta kita pegang kepalanya, nggak tahu. Tapi begitulah di Arab itu luar biasa, terhormat dan tersanjung yaitu. Subhanallah. Kata Abu Huzafah, saya siap mencium. Tapi tentara-tentaranya, jangan Abu Huzafah, jangan lakukan cium, itu kafir. Wah luar biasa. Dilawannya pimpinan mereka itu. Subhanallah, dalam kisah sejarah. Itu kafir, Abu Huzafah kau murtad. Kenapa kau cium kepala kafir? Inilah yang terjadi hari ini. Kafir, Allahu Akbar. Kita beragama itu harus jelas. Di Amerika udah banyak sekarang wali kota, bahkan Muslim, di Inggris, di mana-mana dan sebagainya. Bahkan Islam di Amerika itu bertambah. Islam itu di Eropa bertambah. Ini kan sebuah kajian yang amat penting secara universal. Di Amerika itu 3.000 orang per tahun masuk Islam lebih kurang. Di Perancis dulu 3 juta, sekarang sudah 7 juta. Di Amerika itu dari 50 negara bagian, itu masjidnya ada 5.000 masjid dibangun di 50 negara bahagian, itu 92%-nya dibangun di atas tahun 2000. Bayangkan, luar biasa. Itu silent. Dari tahun 2000, 92% dibangun 5.000 buah masjid milik umat Islam dan wakaf. Hari ini kita tidak, di negeri ini satu masjid ribut 5.000 orang. Itu yang terjadi, seolah-olah monopoli kebenaran inilah sebuah, ada istibdal pindah masjid haram apa macam, akhirnya itu yang terjadi. Bagaimana sebenarnya beragama? Akhirnya apa yang terjadi kepada Abu Huzafah? Tentara-tentaranya itu dibulinya lah pimpinan dia itu Abu Huzafah itu. Kafir kau, banyak barang kafir, mencium kepala orang kafir, wah hancur. Kira-kira kalau di medsos ada ketika itu, hancur dia di semua grup, hancur dia di semua Instagram, begitu terhinanya lah dia dalam kehidupan. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya mereka kembali berlainan arah karena tentara sudah memaki dan membulinya, sampailah melapor ke Umar, dan Umar waktu itu lagi pidato di sebuah masjid sebagai presiden dan khalifah, ingin mengadukan. Umar turun dari mimbar dan berkata, kalian gak usah beri laporan, saya sudah tahu. Sekarang saya adalah berkuasa dan presiden menjadi khalifah, saya sudah buat kepres keputusan dan tidak ada yang bisa membantah dan harus kalian taat. Itulah pidato dia. Apa keputusannya? Yajibu ala kulli muslimin an yuqabbila ra'sa Abi Huzafah. Wajib setiap muslim mencium kepala Abu Huzafah. Wa ana awwalu man yuqabbilu, dan sayalah yang pertama mencium kepala. Luar biasa, Umar turun dari mimbar cium kepala. Sekarang kalian giliran. Kalau kalian masih mau bertahan bersama saya, giliran. Lalu yang protes tadi bertanya, Umar, kenapa Anda lakukan? Dia mencium kepala orang kafir. Luar biasa dengan emosinya. Apa jawab Umar? Wahai sahabatku, dia gara-gara dia mencium kepala raja, nyawa kalian selamat. Nyawa kalian itu lebih mahal dari bagi saya, kan hanya sekedar mencium kan? Karena dia menyelamatkan nyawa kalian karena mencium raja, maka saya yang pertama mencium kepalanya. Ini kan sebuah pemahaman yang utuh. Lupa mereka yang membuli itu, dia sudah ditawari kekuasaan ditolak, sudah ditawari wanita ditolak, sudah di tiang salib juga ditolak. Kenapalah kita beragama seperti ini? Ada apa sesungguhnya? Nah, ini yang saya katakan bahwa antino semudah saja sebenarnya. Ini ada teks hadis sampai panjang-panjang umat Islam. Sudahlah umat Islam berantem karena politik, karena bisnis. Kapan masa juga berantem karena berpemahaman beragama? Subhanaka ya Allah. Ada teks hadis mengatakan contohnya, siapa celana di bawah mata kaki neraka, teks hadisnya benar gitu, dan hadisnya sahih. Cuma bagaimana pemahaman beragamanya? Lalu Al-Quran mengatakan, alladzina amanu wa amilus sholihat lahum jannat. Orang beriman dan beramal soleh, rukun iman dan rukun Islam, surga. Masa masuk neraka dia gara-gara celananya di bawah mata kaki? Tapi ini hadisnya Pak Ustaz.
Ada hadis lagi Bukhari, dalam Abi Jamrah pun disebutkan kumpulan hadis-hadis Bukhari. Seperti contoh, masalah jenggot, akhirnya Islam itu jenggot saja permasalahan. Khalimul Yahuda wan Nasara wa firul lihya waqfus sawariba. Bedalah kalian Yahudi dan Nasrani, pelihara jenggot, potong kumis. Itulah teknya. Lalu ada Yahudi cukur jenggot, ada Nasrani karena cukur jenggot. Berapa banyak Yahudi di negeri kita ini sekarang beragama Islam kalau begitu? Nah, hadisnya benar, hadisnya sahih, hadisnya Bukhari dalam Abi Jamrah halaman 500 sekian, 50 sekian disebutkan. Tapi bagaimana ini pemahaman yang utuh terhadap beragama? Maka ad-dinu yusrun. Agama itu teramat mudah sesungguhnya. Ya sudah, tiba masanya makan-makan, tiba masanya minum-minum, tiba masa istirahat-istirahat, tiba masanya menikah-menikah, tapi standarnya aman wa amilus shalihat. Makanya seorang tua datang kepada Nabi, Rasulullah, aku ini orang kampung, aku ini orang bodoh, nggak punya status sosial, yang kumiliki cuma apa? Aku beriman dengan Allah dan Rasulnya, aku beriman dengan hari akhirat, kira-kira begitu rukun iman. Kemudian aku sholat, puasa, zakat, haji kalau punya uang. Yang haram kuharamkan secara umum, yang halal kuhalalkan secara umum. Famali ba'du, apa yang Allah berikan kepadaku ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Dakhaltal jannata in sadaqta. Anda masuk surga kalau melakukan itu. Kan luar biasa sebenarnya. Nah, jadi inilah cara pandang. Ada istri yang tanda kutip mungkin kalau bahasa negatifnya soleha sekali. Lalu suaminya tidur malam, tapi subuh bangun tidak tahajud. Lalu dia cerewetnya luar biasa. Ini suami mana tahajudnya, mana baca Qurannya, mana apa semua dan sebagainya. Kenapa tidak memandang dari sisi lain? Coba gara-gara dia tidur itu kenapa? Dia tidak korupsi, dia tidak berzina, dia tidak membunjingi orang lain, dia tidak mengambil hak orang lain, dia tidak mencuri dan sebagainya. Kan ini sebenarnya ad-dinu yusrun. Nah, apakah kita harus menjadi malapetaka karena politik? Harus juga menjadi malapetaka kepentingan bisnis? Lalu apakah harus juga menjadi malapetaka ketika beragama dan memahami agama? Umat Islamlah yang menjawabnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba' fa ya ayyuhal musalluna usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsan ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون